Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saat ini saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 mengenai analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi skenario SMA. Selamat menyaksikan. Dalam tugas ruang kolaborasi 2.1 ini, saya tidak mengerjakannya seorang diri. Saya bekerja sama dengan Bapak Dadang Mulyani Iriana dan didampingi oleh Ibu Fasilitator Ibu Enok Suryati MPD serta Ibu Pengajar Praktik Ibu Elis Parlisa Rahmawati SPD. Di sini kami menganalisis skenario SMA. Berikut skenarionya. Bude Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bude Rana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bude Rana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bude Rana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Bude Rana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Dan mengapa? Yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetik? Mengapa? Serta beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah di Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Di sini, Ibu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas, sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bude Rana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya
masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Selanjutnya, berikut beberapa pertanyaan pemandu yang ada pada LMS dan akan kami diskusikan di sini. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, menurut kami, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derana yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid atau gaya belajar murid. Pertanyaan pemandu yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara Ibu Derana menentukan kebutuhan muridnya, yang pertama, menyiapkan paparan materi yang dapat diakses secara mandiri oleh murid. Yang kedua, menjelaskan tentang konsep kunci dari materi dan tingkatannya. Yang ketiga, menyediakan beberapa sumber dan variasi materi. Yang keempat, menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Yang kelima, memberikan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, meminta murid memberikan umpan balik dan refleksi. Selanjutnya, memberikan kebebasan dalam memilih lokasi kasus dan bentuk paket info digital sesuai minat dan bakat murid. Selanjutnya, pertanyaan pemandu yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Ibu Derana, yang pertama, diferensiasi konten, di mana Ibu Derana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Ibu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Dan selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, Bu Derana juga membebaskan bentuk paket info digital, diberikan kebebasan sesuai kenyamanan murid. Misalnya bisa video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pertanyaan pemandu yang keempat yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Ibu Derana melakukan penilaian dengan beberapa cara. Yang pertama, assessment for learning, di mana Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu, menyiapkan kuis tertulis dengan pertanyaan yang terbuka, memberikan pertanyaan pemantik, dan membuat rubrik penilaian. Cara yang kedua yaitu assessment of learning, di mana penilaian pada pembuatan dan hasil paket info digital yang telah dibuat oleh murid. Dan selanjutnya, cara yang ketiga yaitu assessment as learning, di mana Ibu Derana meminta murid memberikan umpan balik terhadap jawaban dua orang temannya dan meminta murid membuat sebuah jurnal refleksi. Selanjutnya, berikut umpan balik yang didapat dari diskusi ruang kolaborasi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan flip learning? Jadi, flip learning itu adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan di mana murid mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dipelajari secara mandiri, lalu kemudian guru menjelaskan materi tersebut di hari berikutnya. Umpan balik yang kedua yaitu apa yang dimaksud flip jurnal refleksi. Flip jurnal refleksi ini adalah wadah untuk menuliskan apa yang dipahami dan tidak dipahami siswa dari semua proses pembelajaran yang telah dilakukan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi,
Kesimpulannya, Bu Derana telah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bu Derana telah memfasilitasi kebutuhan setiap muridnya. Bu Derana juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Langkah yang ditempuh Bu Derana dapat menjadi contoh untuk guru-guru yang lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak salah-salah kata. Terima kasih. Terus dukung saya dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.